Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Azim Nur Syifa, NPM 22150613031. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Sebelumnya, PPKMB adalah wahana bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan mahasiswa baru dari proses translasi siswa menjadi mahasiswa. Di samping itu, PPKMB ini juga dilaksanakan untuk mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru di lingkungan baru, juga memberikan bekal untuk menjadi siswa yang lebih dewasa, mandiri, serta berhasil menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Universitas Lampung adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung, Indonesia. Unila didirikan pada tanggal 23 September 1965 berdasarkan pada keluarnya surat keputusan Menteri PTIP untuk Unila memiliki pemimpin. Rektor Unila sendiri saat ini adalah Profesor Dr. Karomani MSI dan memiliki wakil rektor bagian masing-masing. Wakil Rektor 1 yaitu Profesor Dr. Haryadi SHMS. Wakil Rektor 2 yaitu Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes. Wakil Rektor 3 yaitu Profesor Dr. Yulianto MSI. Wakil Rektor 4 yaitu Profesor Insinyur Suharso PhD. Dan diikuti Kepala Biro, Ketua Lembaga, Dekan Fakultas, dan Dekan Pasca Sarjana. Materi satu yang saya dapat dari hari pertama PPKMB Universitas yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. WR Bidang Akademik Profesor Dr. Haryadi SHMSI. Latar belakangnya Visi Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar Visi Indonesia 2045 yaitu 1. Membangun manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Membangun ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Tantangannya yaitu industri 4.0. Lanjut globalisasi. Lanjut lagi bonus demografi. Indikator profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu yang pertama adalah bernalar krisis atau kemampuan kognitif. Yang kedua adalah kemandirian, yang ketiga kreatif, yang keempat gotong royong, yang kelima bineka global, dan yang keenam berakhlak mulia. Lanjut lagi dasar hukum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Ada pembukaan program studi baru, perguruan tinggi negeri, badan hukum, sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar program studi. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua adalah menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama pertukaran pelajar, magang, praktek kerja, asensi, penelitian, proyek, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen. Dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata. Lanjut, ini saya akan membacakan materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko dan kampus sehat. WR Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Dr. Asep Sukohar, Esket MKes SP KKLP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Terdapat permasalahan hidup di berbagai dunia di Indonesia, dan juga terdapat
lingkungan buatan, lingkungan sosial. Beberapa contoh pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi yaitu dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan sampah menjaga kesehatan sumber daya alam, waspada pemanasan global. Lanjut lagi ada kampus sehat. Upaya kampus sehat Unila. Upaya yang dilakukan untuk kampus sehat Unila salah satunya yaitu ada Zero Tolerance Alliance, yaitu kawasan dilarang merokok. Yang kedua, dilarang menggunakan obat-obatan terlarang. Lanjut adalah materi ketiga dari hari pertama, yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus dan pengembangan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh WR Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Yulianto, MSI. Mahasiswa adalah sosok yang meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Ada beberapa contoh mahasiswa untuk menjadi ideal, yaitu mampu berpikir positif dan mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Lanjut lagi adalah tipe karakter mahasiswa di perkuliahan. Ada juga karakter untuk dimiliki mahasiswa ideal. Terakhir ada cara menjadi mahasiswa ideal. Lanjut adalah materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Dibicarakan oleh WR Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK, Profesor Insinyur Suharso, PhD. Di sini dijelaskan tentang ICT Training Universitas Lampung, tantangan-tantangan selama pendidikan COVID-19, dan fasilitas pendukung layanan teknologi informasi di Unila terdiri dari apa saja, dan fasilitas layanan di Unila terdiri dari apa saja. Begitu yang disampaikan di materi keempat. Selanjutnya adalah materi kelima, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Di sini dijelasan revolusi industri 4.0 yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah. Lanjut lagi adalah materi 6 tentang sistem perkuliahan dan bimbingan mahasiswa, yaitu tentang jumlah SKS, praktikum, sistem penilaian. Ada yang terakhir adalah materi 7, yaitu tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran mahasiswa Indonesia adalah wilayah keperluan yang terintegrasi. Sangat terakhir yaitu materi 8, hak dan kewajiban mahasiswa. Memperoleh pendidikan dan mengajar sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum. Kewajiban mahasiswa yaitu menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku, dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun, serta etika yang berlaku. Segitu saja penjabaran PPKMB saya dari hari pertama sampai hari keempat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.